Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 3.3 tentang pengelolaan pengembangan yang berdampak positif pada murid. Saya Elva Dwi Listianto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Demak. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu CKP dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan tahapan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual. Dalam sebuah aksi nyata, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Dasar filosofi KHD yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang saya bangun di sini yang pertama adalah berkebinekaan global, yaitu menumbuhkan kepemimpinan murid akan melatih murid untuk memiliki pemikiran dan wawasan yang luas dan terbuka. Kemudian yang kedua yaitu bergotong royong. Bergotong royong yaitu mendorong kepemimpinan murid akan melatih murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir yaitu kreatif, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, memungkinkan murid untuk terekspos pada pengalaman belajar otentik yang menuntut mereka untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Saat lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara arif, positif, dan bijaksana di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Lingkungan yang akademik melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Nah, dari uraian tadi, jadi saya membuat program atau kegiatan yaitu Gerakan Merdeka Literasi Pelajar atau Gemerlap Digital. Kemudian prakarsa perubahan yang saya tentukan yaitu mewujudkan interaksi sosial antara siswa dan lingkungannya secara positif dan bijaksana melalui program Gerakan Merdeka Literasi Pelajar Digital. Nah, deskripsi singkat program Gemerlap adalah Gerakan Merdeka Literasi Pelajar atau disingkat Gemerlap Digital adalah program yang bertujuan membantu siswa mengembangkan kemampuan literasi digital dengan cara yang seru dan kreatif. Program ini mengajarkan siswa untuk menggunakan teknologi secara bijak, berpikir kritis, serta meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berkomunikasi. Dengan Gemerlap Digital, diharapkan siswa menjadi lebih percaya diri menghadapi tantangan di era digital dan siap bersaing di dunia global. Kemudian tahapannya aksi nyata saya itu menjalankan tahapan buat pertanyaan. Nah, buat pertanyaan di sini, pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana cara meningkatkan pemimpinan murid untuk menjadi agen perubahan gemar membaca. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri murid ketika melakukan presentasi laporan membaca di awal atau di akhir pembelajaran. Pertanyaan yang terakhir yaitu seberapa penting literasi digital bagi peserta didik dalam menunjang proses pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian, tindakan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat tentang pentingnya mewujudkan interaksi positif antara murid dan rekan-rekan yang lainnya. Yang kedua, berdiskusi dengan murid tentang hal-hal yang menarik terkait apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan minat baca murid. Selanjutnya, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Di sini saya
menentukan, yaitu berdiskusi dengan murid tentang tindakan apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan minat baca dan pemanfaatan media digitalisasi. Kemudian aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan, di sini saya menentukan dua. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal perpustakaan. Oke, selanjutnya yaitu ini dokumentasi saya ketika menjalankan tahapan buat pertanyaan. Di sini saya berdialog dengan kepala sekolah, membahas tentang pentingnya mewujudkan interaksi positif antar murid dan menumbuhkan minat baca anak serta pemanfaatan media digitalisasi. Di sini saya berdiskusi, berdialog, bertanya dengan Bapak Kepala Sekolah tentang bagaimana cara menumbuhkan minat baca murid, interaksi positif dan pemahaman digital. Sangat menarik sekali dan Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung program ini. Selanjutnya, selain saya bertanya, berdiskusi dengan kepala sekolah, saya juga berkoordinasi dengan rekan-rekan guru, rekan-rekan guru lain, terutama yang guru bahasa. Jadi di sini saya berkoordinasi dengan rekan-rekan guru tentang pentingnya mewujudkan interaksi positif antar murid dan menumbuhkan minat baca anak serta pemanfaatan media digital. Jadi banyak masukan, banyak usulan dari rekan-rekan guru lain untuk menyempurnakan dari program ini atau dari kegiatan ini. Di sini saya juga berdiskusi dengan murid tentang hal-hal yang menarik terkait apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan minat baca dan pemanfaatan media digitalisasi. Ternyata dari kegiatan ini setelah saya berdiskusi dengan murid, murid itu lebih banyak sekarang membaca cerita pendek, cerpen itu di HP, ya lewat internet, bergambar, lebih menarik dan lebih asik. Ternyata begitu hasilnya. Jadi kemudian saya akan merefleksi kegiatan yang sudah saya lakukan dengan refleksi model 4P. Yang pertama, peristiwa. Saya melakukan dua kegiatan utama. Pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai pentingnya menciptakan interaksi positif antara murid dengan teman-temannya. Kami membahas berbagai strategi yang bisa diterapkan untuk membangun lingkungan yang mendukung, seperti mengadakan kegiatan kolaboratif dan menciptakan ruang diskusi yang nyaman bagi murid. Kedua, saya berbincang langsung dengan murid-murid untuk mengeksplorasi hal-hal menarik yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan minat baca di antara mereka. Dalam diskusi ini, murid-murid memberikan banyak ide kreatif seperti membuat klub membaca, berbagi rekomendasi buku, atau mendesain sudut baca yang menarik. Selanjutnya, pada perasaan, saya merasa sangat terinspirasi dan bersemangat setelah melakukan diskusi ini. Kepala sekolah dan rekan sejawat memberikan tanggapan yang positif, menunjukkan bahwa mereka juga memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan suasana sekolah yang mendukung perkembangan siswa. Dari sisi murid, saya merasakan antusiasme mereka untuk ikut terlibat dalam kegiatan yang membangun. Hal ini membuat saya merasa bahwa apa yang saya dan rekan-rekan yang lain upayakan memiliki dampak nyata dan akan diterima dengan baik oleh semua pihak. Selanjutnya, yaitu pada pembelajaran, saya belajar bahwa menciptakan interaksi positif antara murid tidak hanya tentang memberikan arahan, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses. Dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi ide, murid merasa dihargai dan menjadi lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Selain itu, saya juga menyadari pentingnya dukungan dari seluruh komunitas sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, pendekatan kolaboratif ini ternyata mampu menggali potensi terbaik dari setiap individu yang terlibat. Kemudian terakhir yaitu penerapan. Sebagai langkah awal, saya akan merancang kegiatan yang menghubungkan murid-murid melalui minat baca, seperti mengadakan hari membaca bersama, diskusi buku, atau membuat sudut baca di kelas. Saya juga akan mendorong teman sejawat untuk menjadi role model dengan memperlihatkan kebiasaan membaca yang positif di depan siswa. Selain itu, saya akan secara rutin melibatkan kepala sekolah dan guru lain untuk mengevaluasi dan memperbaiki program ini sehingga keberlanjutannya terjaga. Upaya ini saya harapkan tidak hanya menumbuhkan minat baca, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara murid
melalui kegiatan yang bermakna. Selanjutnya yaitu menjalankan tahapan A atau ambil peran. Nah, di sini pada tahapan ambil peran, ambil pelajaran ya, kok ambil peran, mohon maaf, ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru dalam meningkatkan minat baca pada murid? Kemudian aktivitas apa saja yang menarik bagi murid untuk dapat meningkatkan minat baca? Tindakan yang perlu dilakukan yaitu mencari tahu siapa guru yang pernah berhasil meningkatkan minat baca pada murid, kemudian melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan dan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan minat baca. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid di sini saya menentukan yaitu mendiskusikan dengan murid potensi yang dimiliki dalam meningkatkan minat baca. Kemudian mendiskusikan dengan murid tentang kegiatan minat baca yang paling menarik. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan yaitu yang pertama modal manusia, yang kedua modal perpustakaan. Nah, di sini aksi nyatanya atau foto-fotonya, buktinya yaitu ketika saya mencari informasi tentang siapa guru yang pernah berhasil meningkatkan minat baca pada murid. Dari sini ternyata guru-guru senior dulu pernah melakukan kegiatan ini. Jadi pernah berhasil, pernah ada pojok baca aktif, anak baca di perpus juga aktif. Jadi saya mencari tahu guru salah satu dari rekan guru yang telah berhasil melakukannya sebelum saya, sehingga saya bisa menyempurnakan lagi, menyontoh, mengambil pelajaran dari guru tersebut yang pernah dilaksanakan. Selanjutnya di sini saya juga berdiskusi atau mendiskusikan dengan murid potensi yang dimiliki dalam meningkatkan minat baca dan kegiatan minat baca apa yang paling menarik. Ternyata di sini memang anak-anak sekarang membaca bukunya itu sudah digital, sudah membaca dari HP yang paling menarik, terutama bacaan-bacaan yang ada bacaan-bacaan yang ada gambar ilustrasinya, ada cerita pendeknya sedikit begitu. Kemudian anak juga tertarik dengan bacaan-bacaan cerita-cerita pendek atau cerpen atau kemudian novel yang sudah dibuat film-film pendek. Nah, dari kegiatan tadi saya merefleksikan dalam model 4P juga. Yang pertama itu peristiwa. Saya memulai dengan mencari informasi tentang guru-guru yang pernah berhasil meningkatkan minat baca murid, baik di sekolah ini maupun di tempat lain. Saya juga melibatkan murid untuk menginventarisasi kekuatan dan potensi mereka yang dapat mendukung peningkatan minat baca. Selain itu, saya mengadakan diskusi dengan murid untuk mengenali potensi mereka dan membahas kegiatan baca seperti apa yang paling menarik dan menyenangkan. Sudah saya sampaikan tadi ya, saya menemukan itu tadi. Kemudian pada bagian perasaan, saya merasa sangat tertarik dan terinspirasi ketika mendengar pengalaman para guru yang berhasil. Ternyata ada banyak cara kreatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca. Ketika berdiskusi dengan murid, saya merasa senang melihat antusiasme mereka dalam mengungkapkan ide dan potensi mereka. Diskusi ini membuat saya optimis bahwa dengan pendekatan yang tepat, kebiasaan membaca bisa tumbuh dengan baik di lingkungan sekolah. Selanjutnya pembelajaran, pada tahap pembelajaran saya belajar bahwa pengalaman dari orang lain, terutama guru yang telah berhasil, adalah sumber inspirasi yang sangat berharga. Saya juga memahami bahwa melibatkan murid secara langsung dalam proses penggalian potensi dan perencanaan kegiatan akan membuat mereka lebih termotivasi dan merasa memiliki tanggung jawab atas keberhasilan program. Diskusi tentang kegiatan membaca yang menarik memberikan wawasan baru tentang apa yang benar-benar diminati murid, sehingga kegiatan yang dirancang nantinya bisa lebih relevan dan efektif. Kemudian penerapan, sebagai langkah konkret saya akan mengadopsi beberapa strategi yang telah berhasil diterapkan oleh guru lain, seperti membuat lomba membaca atau klub diskusi buku. Saya juga akan bekerja sama dengan murid untuk membuat rencana kegiatan membaca yang sesuai dengan potensi dan minat mereka. Misalnya sesi berbagi cerita, membaca bersama di luar kelas, atau membuat konten kreatif terkait buku. Lah, ini yang cukup menarik. Jadi anak sekarang memang zaman digitalisasi lebih banyak dengan dunia digital, internet.
di HP maupun di komputer. Jadi ini yang paling menarik tadi pembahasan diskusinya. Selain itu, saya akan terus memotivasi murid untuk mengenali dan mengembangkan potensi mereka sehingga minat baca dapat tumbuh secara berkelanjutan. Itu saja aksi nyata atau pengalaman saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan, bahasa yang tidak sopan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.